Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Samsul Huda, dosen pada program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Video ini saya susun sebagai bagian dari PDD UK TPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang bertujuan untuk menilai kompetensi dosen dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Prinsip Keteknikan Pengolahan Pangan, yang menjadi dasar bagi mahasiswa di bidang teknologi pangan untuk memahami konsep-konsep dasar keteknikan dan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam proses pengolahan bahan pangan. Mata kuliah Prinsip Keteknikan Pengolahan Pangan merupakan mata kuliah wajib semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar teknik pengolahan pangan, mencakup neraca massa dan energi, sifat-sifat dan aliran fluida bahan pangan, perpindahan massa. Mahasiswa akan mempelajari cara memahami dan menerapkan persamaan teknik dalam berbagai sistem satuan, serta menganalisis sistem pengolahan pangan pada neraca massa maupun energi dalam kondisi steady state maupun unsteady state. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengevaluasi hasil perhitungan massa dan energi dalam proses pengolahan pangan. Mata kuliah ini dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE. Pembelajaran difokuskan pada pendekatan Student Center Learning atau SCL yang memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi materi, bekerja dalam tim, serta mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis. Proses pembelajaran disusun menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui kuliah tatap muka serta praktikum di laboratorium serta menggunakan Learning Management System atau LMS Live Unpad. Metode disampaikan dalam bentuk kuliah interaktif, problem based learning, dan project based learning. Untuk interaction difasilitasi melalui diskusi kelas, kerja kelompok, dan bimbingan project atau praktikum yang mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa. Kemudian untuk asesmen terdiri dari partisipatif 20%, kemudian project 30%, tugas 10%, dan UTS 20% serta UAS 20%. Kemudian untuk penilaian menggunakan rubrik yang menekankan pemahaman konsep, analisis, penerapan, kualitas atau ketepatan, dan keterampilan kolaboratif. CPL program studi yang dibebankan pada kuliah ini adalah yang pertama adalah CPL 02, yaitu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip ilmu dasar yang mendukung keahlian di bidang pangan. Kemudian ada CPL 04, yaitu mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, membangun jaringan kerja, adaptif dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan melakukan supervisi dan evaluasi. Yang terakhir CPL 07, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu dan teknologi pangan, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, regulasi pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, dan ilmu pangan terapan. Kemudian untuk CPMK, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai dasar keteknikan pengolahan pangan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan kesetimbangan massa dan reaksi dalam menganalisis pengolahan pangan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses transport dan unit operasi di industri pangan, hasil pertanian baik teori maupun praktek. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu mempresentasikan masalah atau makalah yang terkait dengan pindah massa dalam bahan pangan serta mempraktekkan penentuan pindah massa dan menyelesaikan perhitungan terkait dengan CPL 04 dan CPL 07. Sub CPMK
untuk mata kuliah ini ada 8. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan peran satuan operasi dalam pengolahan pangan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa dapat mereview matematika yang sering digunakan dalam analisis perhitungan satuan operasi dan konversi sistem satuan satu ke sistem yang lain. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat memahami neraca massa sebagai penjabaran hukum konservasi massa dalam operasi pengolahan pangan, cara memformulasikan neraca massa penggabungan, aliran massa pemisahan, aliran massa daur ulang, dan aliran massa daur pintas. Kemudian sub CPMK keempat, mahasiswa dapat memahami neraca massa pada aliran massa continue steady state, neraca massa pada aliran massa continue dan unsteady state. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah pada pertemuan keempat dengan topik neraca massa. Untuk evaluasi, mahasiswa diberikan tugas untuk meningkatkan pemahaman, menganalisis, dan melatih ketepatan penyelesaian masalah. Materi perkuliahan dan pengumpulan tugas disediakan di LMS Live Unpad. Berikut ini adalah sesi perkuliahan sinkronus secara luring untuk pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan lanjutkan materi kita untuk mata kuliah prinsip keteknikan pengolahan pangan ya. Jadi hari ini adalah pertemuan yang keempat dan kita akan membahas neraca massa. Oke, udah siap semua di sini? Ya Pak. Oke, ya kita lanjut ya langsung ke. Nah, di pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat, sub CPMK-nya adalah kalian diharapkan dapat memahami neraca massa sebagai penjabaran hukum konservasi massa dalam operasi pengolahan pangan. Di sini juga kemudian sub CPMK-nya adalah cara memformulasikan neraca massa, yaitu ada aliran massa penggabungan, ada aliran massa pemisahan, kemudian ada aliran massa daur ulang, dan aliran massa daur pintas. Indikatornya adalah kalian bisa menghitung aliran massa dalam operasi-operasi pengolahan dan mempraktekkan neraca massa dan menyelesaikan persoalan neraca massa. Oke. Jadi neraca massa atau mass balance gitu ya, itu bisa untuk mengkaji atau menganalisa aliran bahan yang masuk atau inflow dan keluar yaitu atau outflow dalam unit pengolahan, sehingga nanti kita bisa menentukan jumlah bahan dalam setiap aliran proses. Nah, ini juga neraca massa itu juga bisa berguna dalam perumusan evaluasi komposisi akhir, ada rendemen, ada efisiensi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa menghitung misalkan yang masuk berapa kilo, kemudian yang keluar misalnya yang masuk 100 kilo, yang keluar 90. Nah, 10 kilonya di mana sih? Nah, itu nanti kita bisa analisis dengan neraca massa ini ya. Prinsip dasar dari hukum kekekalan massa ya. Jadi prinsip dasar dari neraca massa ini adalah hukum kekekalan massa. Ada yang tahu apa hukum kekekalan massa? Oke, siapa? Nama Deren Kristanto dari NPM 007. 007. Hukum kekekalan massa itu zat tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, ya Deren, ya benar ya. Jadi bahwa dari hukum kekekalan massa ini bahwa zat itu tidak diciptakan ataupun dimusnahkan, dia hanya berubah wujud. Misalkan tadi kita melakukan proses pemakatan atau evaporasi ya, misalkan susu kita panaskan ya, nanti kok susunya tiba-tiba hilang ya, kita panaskan 1 jam, kemudian tiba-tiba kita panaskan 10 kilo ya, tiba-tiba kita panaskan 1 jam, hasilnya adalah 9 kilo. Lah 1 kilonya kemana gitu ya. Nah 1 kilonya dia menguap gitu ya, airnya menguap. Jadi sebenarnya ya tidak hilang sebenarnya ya tadi zat tadi, dia tidak diciptakan atau musnah gitu, tapi dia berubah, airnya tadi pindah massa, dia berubah wujud, berubah fase menjadi uap ya. Jadi kita bisa analisis di sana.
Oke, jadi itu prinsip dasar dari perhitungan neraca massa. Nah, berikutnya, sehingga ya dengan prinsip kesetimbangan massa tadi, dalam setiap proses neraca massa ini adalah sebagai berikut. Jadi ada aliran masuk, ada aliran keluar. Nah, kadang kala ada terjadi akumulasi. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya. Ada yang ada terjadi akumulasi, di sini ada yang dia tidak terjadi akumulasi. Di sini inflow sama dengan outflow plus akumulasi ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau akumulasinya sama dengan 0, tidak ada terjadi akumulasi ya, itu berarti ini sama dengan 0 ya. Jadi inflow sama dengan outflow ini 0, berarti inflow sama dengan outflow. Berarti yang masuk 10 kilo, yang keluar sama dengan 10 kilo gitu ya. Kalau terjadi akumulasi, nah nanti dia ada di sini. Ada berarti tadi yang keluarnya 9 kilo, jadi 1 kilonya mengendap di sini. Jadi itu terjadi akumulasi. Nah itu yang akumulasinya sampai dengan 0, itu kita sebut dengan steady state. Atau dia ajeg ya. Atau sudah dalam kondisi stabil sehingga tidak ada perubahan jumlah massa dalam sistem terhadap waktu. Jadi seperti itu. Itu untuk yang steady state. Akumulasinya sama dengan 0. Kemudian ada berikutnya ketika akumulasi tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia terjadi akumulasi di sini. Itu kita namakan dengan unsteady state, yaitu jumlah dan konsentrasi bahan dalam sistem berubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, di sini steady state dan unsteady state ya. Untuk prinsip neraca massa ini ada dua jenis. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Ya, silakan. Siapa? Saya Ramadan dari dengan NPM akhir 040. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk steady state dan unsteady state itu contohnya seperti apa ya Pak? Oke, yang pertama untuk steady state ini berarti tidak ada perubahan jumlah massa dan sistem terhadap waktu. Misalkan ada sistem pemakatan atau pengenceran ya. Jadi misalkan ada dalam suatu tangki pengadukan, isinya adalah air ya, kemudian kita alirkan larutan gula misalkan dengan konsentrasi 40%. Berarti nanti ketika di awal ya, berarti boxnya yang tangki pengadukannya awalnya konsentrasinya 0 ya, gulanya. Kemudian dialirkan, nanti terjadi akumulasi di sana ya. Yang tadinya 0 dengan aliran misalkan berapa mili per menit ya, nanti dia akan bertambah seiring dengan perubahan waktu gitu. Misalnya 5 menit, antara 1 menit, 2 menit, 3 menit kan berarti di bagian mixingnya, tangki mixingnya akan berubah ya, makin pekat ya. Makin pekat itu kita sebut dengan unsteady state. Jadi terjadi akumulasi di sini. Dia masuk yang tadinya cuma air, konsentrasi gulanya 0%, kemudian gula masuk, dia makin banyak ya, makin banyak. Kemudian kita pengen stop di konsentrasi 10% atau 20%, misalnya 20%. Nah, ketika kita sudah tentukan 20% nih sudah selesai. Nah, ini kita stop di sini gitu. Kemudian kita proses, ini kita bisa aduk juga. Kita bisa aduk juga sehingga yang keluar itu konsentrasinya itu akan sama ya. Itu akan sama antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, kalau di akhir tadi itu nanti bisa jadi sudah kondisinya steady state atau sudah ajeg ya. Jadi nanti bisa dikasih pengadukan ya di sini. Diaduk agar rata. Jadi nanti yang masuk 40%, kemudian ini bisa dikurangi konsentrasinya gitu ya. Kemudian dikasih pengadukan, jadi yang masuk dengan yang keluar itu bisa sama ya. Kalau unsteady state biasanya di kondisi awal proses ya. Kalau steady state biasanya di akhir proses. Misalkan pemanasan misalkan ya. Pemanasan di awal dia akan berubah gitu ya. Ketika sudah selesai, udah nih di 70 derajat. Nah, itu udah steady state ya. Nanti itu kondisinya sudah stabil ya. Jadi itu ya Rama untuk beda steady state dengan unsteady state. Ataupun nanti ada contoh pengeringan misalkan ya. Itu juga biasa lajunya kita masukkan dalam kondisi steady state. Oke, kita lanjut ya. Mengapa mempelajari neraca massa? Ini penting dalam proses pencampuran ingredient dalam pengolahan pangan ya. Nah, ini penting untuk proses pemisahan, contohnya evaporasi, ada dehidrasi, ada destilasi.
Jadi kita dengan menghitung neraca massa tadi yang penguapan susu misalkan kita bisa tahu yang menguapnya berapa sih, dehidrasi juga sama. Berapa air yang keluar sehingga kita dapat jumlah bahan yang padatannya kita dapat berapa. Misalkan kalian yang ada bahan misalkan sukun ya dikeringkan ya berapa dari 10 kilo dapat 30 dapat 10 kilo dapat 3 kilo misalkan. Oh berarti banyak 70%-nya itu adalah air gitu ya, itu menguap atau destilasi di sini. Nah, oke, ini berikutnya kita ke contoh ya. Neraca massa pemisahan, ada bahan berupa larutan masuk ke dalam evaporator dan keluar dalam bentuk bahan yang sudah dikonsentrasikan. Selama proses, ini air diuapkan jika I adalah berat larutan yang masuk ke dalam sistem, W adalah berat air yang diuapkan, dan C adalah berat konsentrat. Tulislah persamaan yang menunjukkan neraca massa total untuk sistem tersebut. Asumsikan bahwa proses sudah berada dalam keadaan steady state. Jadi kalau sudah stabil di awal unsteady, berikutnya sudah steady ya. Nah, di sini contoh ya. Jadi prosesnya adalah evaporasi ya. Berarti ada yang masuk ya, input ya. Kemudian yang menguapnya biasanya apa di bahan pangan? Water misalkan, W yang keluar. Kemudian ada yang ini diuapkan menjadi produk yang lebih terkonsentrasi, C ya. Jadi ada input, kemudian ada output, kemudian yang keluar dari sistem juga ada W di sini. Jadi kita bisa tuliskan yang masuk ke sistem itu positif, yang keluar itu negatif ya. Jadi I, kemudian C keluar, min C, kemudian min W. Karena tadi dijelaskan bahwa kondisinya steady state, berarti tidak ada akumulasi ya, atau sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita teruskan I min C min W sama dengan 0. Jadi I sama dengan, ini C-nya pindah jadi plus, kemudian W-nya juga pindah jadi plus. I sama dengan C plus W. Jadi inflow sama dengan outflow plus akumulasi ya. Kalau akumulasi 0, sistem dalam keadaan steady state seperti yang dinyatakan di soal. Nah, neraca massa total itu menghitung seluruh massa atau laju alir massa ya. Kalau massa berarti artinya dia sistemnya batch, kalau laju alir massa berarti berapa kilo per jam. Sistemnya continue ya. Tanpa memperhatikan jenis zat ataupun komponennya. Misalkan nanti ada neraca massa komponen, ada air, lemak, ataupun protein ya. Jadi ini dihitung, dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, tadi ada neraca massa total, ada neraca massa komponen. Kalau neraca massa komponen itu spesifik dalam campuran, misalkan neraca massa komponen air, neraca massa komponen padatan, neraca massa komponen lemak, dan sebagainya ya. Nah, ini bentuk persamaan neraca massa komponen yang penting dalam menyelesaikan masalah dalam proses konsentrasi adalah persamaan fraksi massa atau persen berat. Berat nanti bisa dihitung fraksi massa ini persentase biasanya ya. Berapa sih persentase? Misalkan komponen A-nya adalah 30 per massa totalnya 100, berarti 30 per 100, berarti fraksi massanya 30% ya. Jadi kemudian massa total campuran yang mengandung A berapa sih jumlahnya? Tadi sama dengan massa komponen A adalah 30 dibagi fraksi massanya 30% ya. Jadi 30 dibagi berapa? 30%, berarti sama dengan 100 gitu ya. Jadi jumlah totalnya 100. Itu neraca massa komponen ya. Nah, berikutnya ini adalah tahapan penyelesaian neraca massa. Yang pertama adalah membuat sketsa atau diagram yang menggambarkan proses. Jadi identifikasi informasi yang tersedia di gambar kotak, yang mana masuk, mana keluar ya, dimasukkan. Kemudian identifikasi area sistem yang dianalisis dengan garis putus-putus. Identifikasi semua aliran masuk dan keluar, karena tidak hanya proses itu satu proses saja, tapi bisa ada beberapa proses ya. Jadi kalian nanti mengerjakan yang mana, yang memulai pencucian, pengeringan, mixing, itu bisa kalian boundaries ya dibuat, kalian sedang mengerjakan sistem yang mana. Kemudian gunakan simbol atau huruf untuk komponen yang belum diketahui ya. Jadi kasih huruf A atau B ya yang bisa digunakan untuk mempermudah. Kemudian tuliskan persamaan neraca massa ya. Basis perhitungannya bisa per jam atau kalau per batch bisa langsung berapa kilogramnya gitu ya. Kalau dia continue berarti ada per waktunya gitu ya. Kemudian tuliskan neraca massa total
kemudian ada neraca massa komponen ya. Jadi ada neraca massa totalnya berapa persamaannya, kemudian neraca massa komponennya ditulis juga turunan dari neraca massa total dikali dengan fraksinya. Berikutnya, selesaikan persamaan matematis yang ada. Gunakan metode aljabar sederhana untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahui. Ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas review matematik ya, aljabar, tinggal ini bisa diterapkan ke dalam proses perhitungannya. Oke, kita coba latihan ya. Hitung berapa banyak gula pasir yang harus ditambahkan dalam 100 kg larutan gula dengan konsentrasi 20% agar konsentrasinya meningkat menjadi 50% ya. Silakan bisa dicoret-coret dulu gitu ya. Jadi yang pertama adalah gambarkan dulu diagramnya ya, mana yang masuk, mana yang keluar. Oke. Silakan bisa maju ya. Kita yang pertama buat diagramnya dulu. Ada yang mau angkat tangan? Saya, Pak. Oke, silakan nama Randy dengan MPM 049, Pak. 049. Silakan Randy. Ini ada Oke. Oke, jadi yang pertama berarti prosesnya kira-kira apa di sini? Ditambahkan ada beberapa jenis bahan. Prosesnya apa kira-kira? Mixing atau pencampuran ya. Oke, jadi di sini ditulis dulu. Oke, prosesnya adalah mixing. Kemudian kita tuliskan simbolnya. Di sini ada S1 100 kilo. 100 kilo itu berarti ini ya, larutan gula ya. Larutan gula 100 kilo. Itu yang masuk ya. Oke, sudah benar 100 kilo. Kemudian fraksi apa? Konsentrasinya 100 kilo tadi adalah 20%. Oke, coba lihat ya. Ini S1 mixing masuk, kemudian yang kedua ini yang ditanyakan ya. Kemudian yang ketiga ini si bahannya, produknya yang keluar berapa dengan ini 50%. Oke, cukup ya, masih ya, Hendy. Oke, ini sudah diagramnya. Silakan berikutnya kita tuliskan neraca massa totalnya. Ada yang mau? Ya, silakan. Nama saya Caroline, MPM 035. Oke, silakan Caroline. Oke, ada neraca massa total ya. Jadi ini sudah ada diagramnya. Jadi berikutnya tahapannya kita menghitung neraca massa totalnya dulu. Oke, jadi yang masuk adalah S1 masuk ke sistem berarti plus, kemudian yang keluar dari sistem itu adalah minus ya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Kondisinya juga tadi kalau tidak ada keterangan lanjutan kita anggap steady state ya. Nanti kalian juga bisa tuliskan asumsinya ini steady state ya. Oke. Ya, ini apa? S2 atau S3? Oke. Ya, oke, S1 tambah S2 sama dengan S3 ya. S1 yang masuk ke dua sistem, kemudian yang keluar S3 ya. Jadi S2 sama dengan S3 min 100. Oke, ya, silakan. Masih ya, Caroline. Ya, berikutnya neraca massa komponen. Ada yang mau lanjutkan? Oke, siapa? Saya Mahatma Ivan dengan NPM Mahir 086. Oke, Ivan ya, silakan Ivan lanjutkan ke neraca massa komponen ya. Jadi neraca massa komponen itu turunan dari neraca massa total. Bisa pakai yang pertama juga bisa ya. Persamaan pertama digunakan. Oke, neraca massa komponen. Komponen apa yang dihitung? Komponen padatan ya, oke.
Jadi harus jelas neraca massa komponen apa, bisa padatan, bisa air, itu juga bisa, mau neraca massa komponen protein atau lemak atau gula gitu ya, itu bisa dilakukan. Oke, S1 dikali XS1 ya, jadi turunan dari sini. Ini persamaan 1 tinggal dikalikan fraksinya. Jadi S1 dikali XS1, S2 dikali XS2 sama dengan S3 dikali XS3 ya. Oke, sudah benar. Ini S3 minus 100 ya. Jadi oke. 0,5 S3 80. Jadi S3 sama dengan 80 dibagi 0,5 ya. S3 sama dengan 80 dibagi 0,5 berapa? Berarti dikali 2 sama dengan 160 kilo ya. Oke, S3-nya 160 kilo. Benar ya. S2-nya adalah oke, 60 kilo ya. Oke ya, masih ya, Ivan. Oke, jadi ini ya, jadi yang masuknya 100 kilo, ini ada yang masuk 60 kilo, hasilnya adalah 160 kilo dengan konsentrasi yang sudah disesuaikan ya. Oke, ini ya, nanti kalau nggak terlalu jelas bisa dilihat di sini ya. Oke, ini juga sama ya, 160 kilo dan 60 kilo ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, nama? Nama saya Kristina Anggita dengan NPM akhir 020. Oke, ya, apa yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, dalam rencana massa komponen padatan ada XS2 dengan nilai 1. Oke, oh ini ya, 1 ya. Iya, itu didapat dari mana ya, Pak? Oke, jadi S1 ini, yang XS2 ini nilai 1 ini dari ini ya. Jadi dia komponen padatan adalah 100% ya. Kalau 100% berarti 100 per 100 sama dengan 1 ya. Karena dia padatan, semuanya adalah gula kering ya. Berarti komponennya kalau 100% itu adalah 1 ya. Kalau dimasukinnya air berarti padatannya berapa? 0 gitu ya. Kalau ini padatan gula berarti 100% atau dikali 1. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Oke, tugas ya. Silakan, ini tugasnya untuk minggu depan ya, tentang proses pencampuran. Nah, ini bedanya adalah air yang dimasukkan. Kalau neraca massa padatan air, berarti padatan air berapa? 0 ya. Kalau tadi gula pasir berarti padatannya 1 atau 100%. Kalau ini berarti nanti dikalinya 0 ya, karena nulisnya neraca massa padatan. Oke, tugasnya nanti dikumpulkan via Learning Management System LMS yang kita punya di Live Unpad ya. Di Live Unpad nanti tinggal kalian submit di sini untuk tugas yang tadi dikumpulkan, dikerjakan, boleh pakai tulis tangan manual maupun pakai yang punya iPad misalkan atau yang lainnya gitu ya, bisa digital. Handwriting juga silakan, kemudian dikumpulkan ke Live Unpad dalam bentuk PDF. Oke, di sini cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Prinsip Keteknikan Pengolahan Pangan melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE dan Student Center Learning atau SCL, serta penerapan Problem dan Project Based Learning. Saya berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan aplikatif. Terima kasih atas perhatian dan dedikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.